Assalamualaikum. Hai adik-adik kelas 4, kembali lagi di channel audio tematik. Adik-adik, kita sudah masuk di pembelajaran keempat. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Nah, di sini ada contoh ya. Nanti kalian disuruh mengamati kain tradisional Nusantara. Terus kalian harus menemukan segi banyak pada pola kain di atas. Nah, itu sudah ini jawaban alternatif ya. Segi banyak dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kita akan bereksplorasi untuk menemukan perbedaannya. Nanti kalian disuruh mengamati dua bangun berikut ya. Terus yang kedua, ukurlah dengan penggaris panjang bangun A dan B, apakah panjangnya sama dan bagaimana ukuran sudutnya. Nanti tuliskan hasil percobaanmu pada tabel berikut. Nah, di sini yang pertama, apakah nama bangun A dan bangun B? Yang bangun A segitiga sama sisi, sedangkan bangun B segitiga tak beraturan. Ada berapa banyak sisi bangun A? Ada 3 sisi. Bangun B sama, ada 3 sisi. Apakah panjang semua sisi sama? Bangun A sama, bangun B tidak sama. Ada berapa sudut? Bangun A ada 3 sudut, sedangkan bangun B ada 3 sudut juga sama. Apakah besar semua sudut sama? Bangun A sama besar, bangun B tidak sama besar. Segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama ya. Segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Nah, berdasarkan segi banyak yang kamu temukan pada pola kain di atas, kelompokkan ke dalam tabel berikut. Nah, ini ada jawaban alternatif. Segi banyak beraturan yaitu ada persegi, segitiga, dan sama sisi. Segi banyak tidak beraturan ada segitiga sama kaki, lingkaran, belah ketupat, dan persegi panjang. Sekarang carilah 3 bentuk segi banyak beraturan dan 3 bentuk segi banyak tidak beraturan di sekitarmu ya. Buktikan dengan mengukur sisi dan sudutnya. Di sini sudah ada jawaban alternatif keramik lantai berbentuk persegi panjang 4 sisi masing-masingnya 40 cm, besar 4 sudutnya 90 derajat. Segi banyak beraturan yang kedua yaitu plafon, panjang 4 sisi masing-masing dan besar sudut 4 sudutnya 90 derajat. Yang ketiga, paving lantai berbentuk segi 6, panjang 6 sisinya masing-masing 30 cm. Nah, untuk segi banyak tidak beraturan, yang pertama meja makan berbentuk persegi panjang, panjangnya 100 cm, lebarnya 50 cm, besar 4 sudutnya 90 derajat. Yang kedua, pintu lemari panjangnya 200 cm, lebarnya 60 cm, besar sudutnya 90 derajat. Yang ketiga, jam dinding berbentuk lingkaran, panjangnya 24 cm, besar sudutnya 360 derajat. Di halaman selanjutnya, ini ada mengerjakan latihan. Yang pertama, manakah yang merupakan segi banyak beraturan? Di sini yang pertama itu yang dikasih checklist yang berwarna merah itu adalah yang merupakan segi banyak beraturan. Yang kedua, buatlah desain batik dari bangun segi banyak. Berikut adalah contohnya nanti. Jadi kalian membuat desain batik dari bangun segi banyak yang mana saja, bebas ya, menurut kreasi kalian sendiri. Jadi, berbagai bentuk segi banyak terdapat pada kain tradisional. Hal ini semakin memperkaya keberagaman budaya Indonesia. Adik-adik,
Di sini ada sebuah teks, nanti kalian disuruh membacanya, kemudian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Teksnya yang berjudul Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita ini diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan Tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, nanti kalian harus mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari teks bacaan Tari Kipas Pakarena. Ini adalah jawaban alternatif paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Sekarang, ayo mengamati, diskusikan hasilmu dengan hasil temanmu. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Nah, di sini nanti kalian harus menuliskan kesimpulan yang di bawah ini, di kolom bawah ini. Di sini jawaban alternatifnya persatuan dan kesatuan jika ada dalam suatu keluarga, masyarakat ataupun bangsa akan membuat keluarga atau masyarakat menjadi kuat. Dengan sikap bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal ini merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Ayo kalian temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Di sini ada sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, yaitu toleransi. Toleransi artinya menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada, termasuk dalam agama dan kepercayaan apapun ya. Kedua, tidak diskriminatif, yaitu memperlakukan semua orang yang dengan adil. 3. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 4. Musyawarah ketika terjadi konflik atau perselisihan. Sekarang, kolom sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, membenci agama yang dianut oleh orang lain. 2. Diskriminatif, yaitu pilih-pilih teman, jadi hanya mau berteman dengan yang sesama. 3. Tidak mau bekerja sama atau kerja bakti, gotong royong. Yang keempat, tidak mau bermusyawarah. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Yaitu hidup kita akan terasa aman, damai, karena semua orang akan saling menghormati, saling menghargai, tolong menolong, dan toleransi. Pertanyaan yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Yaitu tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan dan kesedihan yang dialami dan dirasakan orang lain.